Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Otomotif, pada video kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengetahui tentang karburator pada sepeda motor. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa saja sih komponen dari sistem bahan bakar yang ada pada sepeda motor menggunakan karburator. Yang pertama ada tangki bahan bakar, tutup tangki, saringan bahan bakar, katup bahan bakar atau dikenal dengan fuel valve, selang bahan bakar, karburator, dan saringan udara. Nah, apa saja fungsi dari komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar dengan menggunakan karburator? Yang pertama, di sini tangki bahan bakar berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar. Tutup tangki di sini berfungsi sebagai yang pertama, mencegah bahan bakar agar tidak tumpah. Kedua, mencegah kotoran dan air agar tidak sampai masuk ke dalam tangki. Dan yang ketiga, menyamakan tekanan antara tekanan udara di luar tangki dengan yang ada di dalam tangki. Selang bahan bakar. Selang bahan bakar berfungsi untuk merupakan jalur mengalirnya bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Saringan bahan bakar berfungsi agar di sini bahan bakar yang masuk nanti menuju ke karburator di situ tidak dalam keadaan yang bercampur dengan partikel lain, jadi hanya bahan bakar saja. Kemudian ada katup bahan bakar. Katup bahan bakar di sini berfungsi untuk mengatur pasokan bahan bakar yang masuk ke karburator. Karburator merupakan alat untuk mencampur antara udara dan bahan bakar sehingga nanti udara dan bahan bakar bercampur di sini dalam bentuk atomisasi atau kabut. Selanjutnya saringan udara. Saringan udara di sini berfungsi untuk menyaring kotoran udara yang masuk ke karburator. Diharapkan udara yang masuk ke karburator nanti sudah dalam kondisi bersih. Apa saja peran dari karburator? Peran dari karburator yang pertama adalah mencampurkan antara udara dan bahan bakar sehingga nanti pada karburator inilah dia akan dikabutkan atau juga disebut atomisasi. Yang kedua, peran dari karburator yaitu mengatur perbandingan antara udara dan bahan bakar. Dan yang terakhir, peran dari karburator yaitu mengatur jumlah campuran antara bahan bakar dan udara yang masuk nanti ke ruang bakar. Dengan catatan, bahan bakar dan udara yang masuk ke karburator di sini harus bersih dari kotoran. Bagaimana perbandingan teoritis antara udara dan bahan bakar? Nah, untuk udara di sini 15 gram dan bahan bakar 1 gram. Ini dikatakan sebagai perbandingan teoritis yaitu 15 berbanding 1. Jika berada di luar dari 15 berbanding 1 di sini, dia dikategorikan di situ miskin. Nah, ada perbandingan antara udara dan bahan bakar 13 berbanding 1. 13 berbanding 1 di sini perbandingannya adalah campuran daya maksimum. Di luar dari nilai 13 berbanding 1 dikategorikan sebagai campuran yang kaya. Prinsip kerja dari karburator. Yang pertama di sini pada langkah hisap, piston akan bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Selanjutnya terjadi tekanan negatif di dalam silinder. Katup hisap
membuka karena ditekan oleh rocker arm, udara terhisap ke silinder mengalir melalui karburator. Bahan bakar ikut terhisap bercampur dengan udara karena adanya efek Venturi pada karburator. Nah, di karburator inilah di sini akan mengalami pencampuran antara udara dan bahan bakar atau dikatakan diatomisasi. Apa itu efek Venturi? Efek Venturi adalah ketika di sini kecepatan aliran udara bertambah cepat melewati Venturi. Venturi di sini dia merupakan pipa yang mengalami penyempitan. Maka tekanan udara yang ada di Venturi akan turun atau disebut juga mengalami kevakuman. Ketika kevakuman di sini terjadi pada Venturi, maka bahan bakar akan terhisap. Bahan bakar akan terhisap ke ruang Venturi. Dengan demikian, bahan bakar dan udara akan bercampur dalam bentuk atomisasi. Dia bercampurnya di ruang Venturi. Nah, efek Venturi di sini mengacu pada hukum Bernoulli, di mana penurunan tekanan akibat peningkatan kecepatan pada pipa menyempit. Apa saja jenis-jenis dari karburator? Yang pertama di sini jenis piston valve atau PV karburator. Perubahan Venturi dipengaruhi oleh gerakan naik turun dari throttle valve. Nah, throttle valve di sini digerakkan secara langsung oleh yang namanya grip throttle. Perubahan Venturi secara pada piston valve di sini ya, di situ untuk jenis karburator piston valve dia merupakan perubahan Venturi secara langsung. Selanjutnya jenis karburator constant velocity atau CV karburator. Nah, pada constant velocity di sini vakum piston bergerak naik turun dipengaruhi oleh perubahan tekanan negatif atau perubahan Venturi secara tidak langsung. Perubahan tekanan dipengaruhi oleh throttle valve yang digerakkan oleh grip throttle. Bagaimana jenis-jenis karburator ini lebih jauhnya nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Demikianlah sekilas tentang penjelasan karburator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.